Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia sudah menuntun, menjaga, memelihara di sepanjang hari ini. Bahkan Dia boleh memberi kesempatan kepada kita untuk ada dalam satu persekutuan beribadah di Jemaat Kolom 4 pada keluarga Tiwatu Nurungan dan pria Kobapa atas nama Bapak Randy Tiwatu. Kita akan memulaikan persekutuan kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai informasi yang akan menjadi kadim kita pada malam hari ini dari Badan Pekerja Majelis Gunung Yudea, kami sapa dengan kasih Ibu Penatua Yunita Tumbol Mulala. Sambil kami mempersiapkan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang patut kami sembah siang dan malam. Engkaulah yang patut menerima puji dan sembah kami. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menuntun, menjaga, memelihara kehidupan kami sehingga sampai saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Semua itu hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa di surga, mengungkapkan syukur kami boleh datang lagi beribadah di rumah keluarga Tiwatu Winarungan dan keluarga Winarungan Lesar. Kami hendak memulaikan ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kami malam hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu yang Engkau utus pada malam hari ini, Penatua Yunita Tumbol Mengilala. Biar Tuhan Engkau anugerahkan hikmat kebijaksanaan, Engkau anugerahkan Roh Kudus, sehingga ya Tuhan Dia dapat memimpin ibadah pada malam hari ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Begitu juga ya Tuhan, kami yang beribadah, biarlah Tuhan akan beri hikmat Roh Kudus sehingga kami mampu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi sesama jemaat kami yang mungkin dalam persiapan atau sedang dalam perjalanan. Tuhan tuntun langkah kaki mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini dengan sukacita iman. Mereka boleh membuka pintu rumah mereka dan istimewa hati mereka untuk dijadikan tempat ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati keluarga. Bapa di dalam kerajaan surga, seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami hanya menserahkan saja ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil ya Tuhan, kami memohon ampun segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar ya Tuhan kami layak untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita tahbiskan ibadah kita pada malam hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita angkat pujian PKJ. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami semua. Untuk itu di saat ini kami memohon ampun atas setiap salah yang sering kami lakukan dalam hidup ini, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kami lalai, lupa, keras hati untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Padahal apa yang Tuhan inginkan itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Baharuilah setiap pikiran dan hati ini agar mampu untuk dapat berubah menjalani kehidupan yang lebih baik dan takut akan Tuhan. Ampunilah kami dan kasihilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang adalah firman yang hidup dan yang menyelamatkan. Di saat ini di dalam ibadah persekutuan, kami umat-Mu membutuhkan kekuatan serta pegangan kehidupan yang kami percaya Engkau pemilik itu semua. Maka bermohonlah kami, berilah hikmat-Mu, pengertian, pendengaran yang baik untuk kami dapat mengerti dan memahami, bahkan sampai mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus firman yang hidup dan yang menyelamatkan kami bermohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab dalam Amos 3 ayat 1 sampai dengan 8. Amos 3 ayat 1 sampai 8, dan kita akan baca berbalasan. Saya ayat yang ganjil, Ibu Bapak Jemaat ayat yang genap. Amos 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarkanlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkan seekor singa di hutan apabila tidak dapat mangsa. Suara singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa. Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membimbingkah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu?
Adakah sangkakala di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allahmu telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat kolom 4 yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, jadilah penyambung lidah Allah, adalah seruan untuk memberitakan kehendak kasih dan kebaikan Tuhan Allah di tengah berbagai aktivitas keseharian kita, menjadi penyambung lidah Allah. Artinya, bagaimana orang percaya dapat menyampaikan kehendaknya melalui perkataan dan perbuatan. Firman Tuhan berisi perintah, berkat tapi juga hukuman. Nabi Amos dipakai menjadi penyambung lidah Allah, menyatakan apa kehendaknya. Ada berkat bagi yang mendengar, taat dan setia, tetapi juga konsekuensi kutuk bagi yang tidak mendengar dan melakukannya. Ketaatan membawa berkat, tapi kedurhakaan mendatangkan hukuman. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan Allah sangat dikasihinya. Mereka mendapatkan kedudukan istimewa di antara bangsa-bangsa lainnya di bumi. Hanya kamu yang kukenal dari segala hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Itu kita sudah baca dalam ayat 2a. Sayangnya keistimewaan umat Israel sebagai bangsa pilihan sering disia-siakan. Mereka menikmati banyak berkatnya, dituntun dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dikenyangkan setiap hari sepanjang perjalanan dari Mesir, melewati padang gurun menuju tanah Kanaan yang dijanjikannya. Dalam pengembaraan itu mereka menyaksikan kedahsyatan kuasa dan mujizatnya. Akan tetapi mereka masih suka mendua hati dengan percaya kepada Allah lain dan mengabaikan segala ketetapan dan perintahnya. Karena itu Tuhan Allah menghukum umatnya karena ketidaktaatannya. Ia memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi terjadi akibat, bukan karena tanpa sebab. Ayat 3-7 menggambarkan suatu keadaan di mana umat Israel akan dihukum. Sebab kesalahan mereka suatu bentuk, itu adalah suatu bentuk akibat. Singa telah mengaum, menggambarkan suatu ancaman. Perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa betapa besar kasih Tuhan Allah kepada umatnya. Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tuhan Allah menghendaki hidup manusia berkenan kepadanya. Tetapi demi keadilannya, jika umat bersalah, didisiplin dan diluruskannya. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sangat mengetahui kelemahan manusia yang cenderung berbuat dosa.
Yesus Kristus selalu membuka dirinya untuk mengampuni kepada orang-orang yang mau bertobat. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17. Perlu ada pertobatan untuk pembaruan hidup. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus sedia memberi pengampunan. Jadilah teladan dalam tingkah laku dan perkataan, agar teladan kita dapat diingat dan dikenang sepanjang masa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bersosialisasi, bermasyarakat, bersekutu, berjemaat, di mana kita pergi berhadapan dengan orang lain, bawalah dengan kerendahan hati dan kalimat yang menghidupkan kepada banyak orang, dan kita akan mendapatkan berkat untuk orang banyak. Dan berkat itulah akan dikembalikan kepada kita melebihi apa yang diberikan kepada orang lain. Jadilah pelaku firman yang baik dan setia, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan orang-orang yang kita jumpai, untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi orang-orang yang hampir atau sudah hilang dan dari ketidaksetiaan. Dan biarlah mereka akan menjadi setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan memberkati firman kita pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami ini jemaat-Mu datang kepadamu untuk menaikkan ungkapan syukur, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ketika kami melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta aktivitas kami setiap hari, selalu ada berkat Tuhan yang kami rasakan, nikmati, pakai hingga saat ini. Sehingga kami, jemaat-Mu saat ini boleh ada dalam suatu persekutuan. Dan biarlah setiap waktu berjalan kehidupan kami senantiasa dibaharui oleh Tuhan. Ketika kami salah, ketika kami lupa, ataupun sengaja melakukan, memikirkan, memperkatakan hal-hal yang di luar dari kehendak Tuhan, kami mau membawa berkat bagi orang lain, bukan membawa sakit hati atau kehancuran dari orang lain, ataupun ketika kami berorganisasi, karena kami tahu hal yang tidak disukai Tuhan dan kami melakukannya. Untuk itu kami mau hidup takut akan Tuhan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami ini. Bukan maunya kita Tuhan, tetapi maunya Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, kami mau terus ada dalam firman-Mu yang kudus. Karena hanya firman-Mu lah yang dapat membawa kami ke dalam keselamatan untuk terhindar dari segala pencobaan yang ada. Dan biarlah firman Tuhan yang terus memperlengkapi setiap waktu, sedetik hidup kami. Ketika kami melanjutkan aktivitas kami setiap hari, Tuhan yang akan menolong. Tuhan Yesus, karena firman yang hidup dan karena firman itulah Tuhan yang akan membawa kami ke dalam kebenaran dan kesukacitaan. Ketika kami mendengar dan melakukannya dalam pribadi lepas pribadi kami setiap hari. Diberkatilah persembahan yang telah kami berikan, kiranya boleh terpakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Diberkatilah tuan rumah yang ada, yang menjadi tempat peribadatan di saat ini. Senantiasa selalu ada dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan sajalah. Apa yang direncanakan, usahakan, gumuli, Tuhan yang campur tangan. Diberkati juga pelayan-pelayan yang ada di kolom 4 ini. Dari penatua, diaken, UPK, komisi, senantiasa dicurahkan hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami pohonkan, kami bawa hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi. Seperti kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. saya undang untuk berdiri, kita menerima berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mari berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bukti dan nyata ya Tuhan, kalau Engkau sudah menyertai, memberkati peribadatan kami malam hari ini, sehingga boleh selesai dengan segala baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang sudah memimpin ibadah malam hari ini, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mengilala. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai memberkati dia dalam tugas pekerjaan, dalam tugas pelayanan, memberkati kehidupan keluarga Tumbol Mengilala. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi keluarga dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan berkati segala usaha, pekerjaan, mata pencarian, sehingga ya Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Ke dalam tangan-Mu kami mau menyerahkan kehidupan keluarga Tumbol Mengilala. Bapa di surga, berdoa bagi kaum keluarga di tempat ini, keluarga Tiwatu Winerungan, keluarga Winerungan Lesar yang boleh menerima kami, membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah malam hari ini. Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati kehidupan keluarga, segala cita-cita, harapan, kerinduan dari keluarga. Tuhan senantiasa memberkati. Biarlah keluarga ini di mana saja mereka pergi dan berada senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, berdoa juga bagi kami semua jemaat kolom 4 yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, untuk sisa kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Kau kasih. Ketika kami akan pulang sebentar, Tuhan juga akan menyertai kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan membawa shalom. Bapa di surga, ini doa kami, ini syukur kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk.
keluarga, ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini boleh selesai dengan segala baik. Tentu kita percaya semua ini hanyalah karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga ibadah kita boleh selesai dengan segala baik. Dan mengatasnamakan seluruh jemaat Kolom 4, Majelis Kolom yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Kadim, Ibu Penatua Yunita Tumbol Monglala yang sudah memimpin ibadah kita malam hari ini. Tentu harapan kami semua kiranya Tuhan senantiasa akan menyertai memberkati Ibu Penatua di dalam tugas pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, di dalam pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Tumbol Monglala dimanapun mereka pergi dan berada, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi diucapkan terima kasih, dan juga diucapkan terima kasih kepada keluarga Tiwatu Winarungan dan keluarga Winarungan Lesar yang boleh menerima kami, membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan tempat beribadah pada malam hari ini. Tentu juga Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga dalam tugas pekerjaan, pelayanan, dan memberkati dimanapun keluarga ini pergi dan berada, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian beribadah pada malam hari ini. Tentu juga Tuhan akan menyertai, memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam ruang organisasi. Di dalamnya kita akan mendengarkan penyampaian atau pengumuman dari Majelis Kolom, dari Bipra. Namun sebelumnya diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat malam, Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat penyertaan Tuhan kita ada di tempat ini dalam satu kesempatan ibadah kolom. Dan tentunya kita mengamini bahwa kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan sayang Tuhan bagi kita semua. Dan saat ini atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Kolom 4 yang sudah hadir beribadah di rumah kami. Tuhan memberkati. Juga lebih khusus terima kasih buat kadim kita Ibu Penatua Yunita Tumbol Monglala yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua, bahkan sudah mendoakan kita semua. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas kerja, bahkan dalam pelayanan, lebih lagi di tengah-tengah keluarga. Sekali lagi terima kasih dan mohon tunggu sebentar karena ada pelayanan anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Bipra. Pertama dari anak sekolah minggu, ibu bapak, dan terakhir dari Majelis Kolom. Disilakan anak sekolah minggu. Terima kasih atas kesempatan untuk Pondok Gembira dilaksanakan pada hari Sabtu bertempat di Kolom 5 pada Adi Emily Kapara. Dilaksanakan hari Sabtu depan. Kesempatan yang diberikan, informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut lewat WA. Terima kasih. Bapak, selanjutnya
Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan waktu dan kesempatan, lebih khusus napas kehidupan, sehingga orang masih boleh mengudapa lagi. Pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023, ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Oktober, karena hari Minggu depan sudah memasuki bulan November. Dan terima kasih buat Kadin, Ibu Penatua Yunita Tumbol Mulala, yang dalam hal ini sebagai BPMJ, karena sesuai jadwal dari BPMJ ya, Penatua. Dan terima kasih buat MC Ibu Aleta Sumese yang boleh mengatur acara ini dengan baik. Dan terima kasih buat seluruh anggota Jemaat Kolom 4. Seberapa kita yang ada, kita masih bersama-sama untuk mengikuti ibadah kolom. Dan lebih khusus terima kasih buat tuan rumah, keluarga Tiwatuli Nerungan ibadah kolom, dan atas nama Bapak Randy untuk ibadah pria pembapa. Dan terima kasih juga Ibu Pauline yang sudah memfasilitasi sehingga ibadah ini boleh berlangsung di tempat ini, keluarga Binatang. Dan informasi untuk ibadah kolom sesuai jadwal tanggal 5 November adalah jadwal dari keluarga Monica Pola. Namun karena mereka nanti akan change di ibadah Natal, dan saya sudah hubungi Ibu Novita Kalo karena tanggal 12 adalah Ibu Novita Kalo, dan dia sudah bersedia hari Minggu depan Pak dia. Tapi nanti kita hubungi ulang, dan kalau memang tidak ada, nanti saya berdiskusi dengan Pak Diaken mau pilih mana tuh orang tanggal 5 kalau tidak ada. Karena jadwal periode ketiga ini berakhir tanggal 19 November, sehingga tinggal ada satu kali lagi, yaitu tanggal 26 di bulan November ini. Nah tentu akan diisi oleh Pelsus, karena untuk keluarga sudah berakhir periode ketiga di tanggal 19 November. Nah jadi nanti kita akan diskusikan, kita umumkan lewat WA ya. Jadi demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati. Tapi ada hal penting lagi, jika karena ini dalam rangka minggu rapat sini Jemaat Kolom, padahal Kolom 4 sudah bicarakan di minggu yang lalu di rumah keluarga Sumese, antara lain mengusulkan kalau boleh semua anggota jemaat dapat berperan aktif untuk hadir di ibadah, baik ibadah gereja, ibadah kolom maupun bita. Itu pertama yang diusulkan oleh Pak Andre. Baru yang kedua, supaya orang bisa meningkatkan persembahan untuk motor kehidupan di jemaat, karena sampai dengan periode-periode terakhir ini kas jemaat kita lagi minim, sehingga untuk menanggulangi operasional jemaat sudah tidak memenuhi, sudah belum memenuhi. Jadi dihimbau kepada keluarga, mari orang tingkatkan persembahan baik di gereja maupun di kolom dan bibra, karena inilah manajemen kita sebagai geming hanya tergantung dari persembahan anggota keluarga. Dan ada usulan juga untuk mengoptimalkan, nanti orang bawa di sidang, yaitu ibadah. Apakah ibadah bisa dilaksanakan satu kali saja jam 9 pagi, atau dilaksanakan 2 kali tapi bergantian jam 6 pagi, 9 atau jam 9 dan jam 6 sore. Nah itu nanti dibawakan di sidang, tergantung sidang akan memutuskan. Bahkan usulan dari Pak Nodi bahwa ibadah tetap saja seperti ini, 6 subuh dan 9. Mungkin kalau ada tambahan dari anggota jemaat yang hadir malam ini, karena terakhir itu penyampaian malam ini.
Ada? Masih ada lagi? Kalau enggak, semua tutup. Jadi kalau toh ada penyampaian bisa lewat WA saja secara pribadi. Nanti orang bawa di sidang. Ya. Saya kira demikian. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Yang dikasihi Tuhan, informasi persembahan kita malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp109.000, pundi 2 sebesar Rp94.000, ada setoran dari WKI sebesar Rp165.000, dan kehadiran kita malam hari ini, Bapak 4 orang, Ibu 8 orang, anak sekolah minggu 3 orang, berjumlah 15. Terima kasih untuk keluarga Kiwatu Winerungan dan Winuman Desar yang telah menyerahkan untuk persembahan harian keluarga untuk pengumpulan bulan November. Terima kasih. Oktober punya tuh. Iya, pengumpulan November.